Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, solih-solihah. Alhamdulillah di minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan materi akidah Islam di kelas 1 ini. Untuk minggu ini Ustazah tidak akan memberikan tambahan materi karena materi bab 2 sudah selesai. Tapi untuk persiapan nanti ketika mengerjakan soal-soal ulangan, Ustazah akan memberikan ringkasan materi bab 2 akidah Islam, yaitu tentang Allah sebagai Tuhan manusia. Khair, solih-solihah, silahkan disimak baik-baik. Ringkasan materi bab 2. Yang pertama, Allah adalah Tuhan manusia. Yang kedua, menyembah pada selain Allah disebut syirik. Orang yang menyembah pada selain Allah disebut musyrik. Orang musyrik akan masuk neraka. Cara manusia menyembah pada Allah yaitu dengan beribadah. Ibadah adalah bukti ketaatan dan ketundukan pada Allah. Contoh ibadah yaitu sholat, puasa, zakat, naik haji, infak, sedekah, dan menuntut ilmu. Patung yang disembah oleh manusia disebut berhala. Pada kisah Nabi Ibrahim, bangsa Babilonia menyembah berhala dan bintang-bintang. Ayah Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Dia adalah seorang pembuat patung untuk disembah. Nama raja yang membakar Nabi Ibrahim adalah Namruz. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar oleh api. Doa yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dibakar api adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dibakar api adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sikap Nabi Ibrahim menghancurkan berhala adalah contoh sikap pemberani. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69, "Hai api, menjadi dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 1. Menyembah hanya kepada Allah. 2. Patung tidak pantas disembah. 3. Seorang muslim harus berani melawan kemusyrikan. Surah An-Nas adalah surah penutup dalam Al-Quran, yaitu urutan surah yang ke-114. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berarti manusia. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Surah An-Nas diturunkan sesudah surah Al-Falaq. Berikut lafal surah An-Nas ayat 1-3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, artinya raja manusia. Ilahin nas, artinya sesembahan manusia. Setelah kita mempelajari surah An-Nas ayat 1-3, kita bisa mengetahui bahwa 1. Allah tempat manusia berlindung. 2. Allah adalah raja manusia. 3. Allah adalah sesembahan manusia. 4. Manusia dilarang menyembah pada selain Allah. Beberapa contoh amal soleh yang harus kita lakukan setiap hari adalah 1. Menjauhi syirik. 2. Rajin berzikir. 3. Rajin berdoa pada Allah. 4. Menyembah hanya pada Allah saja. Khair, soli-solihah. Berikut ringkasan materi bab 2 untuk pelajaran akidah Islam. Silahkan disimak baik-baik dan didengarkan ya, supaya nanti ketika mengisi soal-soal latihan atau soal ulangan, kalian semua bisa menjawabnya. Nah, nanti Ustazah juga akan kirimkan dalam bentuk PDF-nya ya. Terima kasih solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.